Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menjadi sungguh-sungguh. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, haleluya, yakin Tuhan memberkati. Tuhan angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, Dia menolong kita sampai hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sehelai di rambut kita. Terima kasih Tuhan. Tetap dijaga oleh Tuhan. Tanpa seizin. Mari jemaat Tuhan katakan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus selalu menolongmu. Allah Bapa selalu menolongmu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you.
berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dari apa aja Tuhan, kami masih sehat sampai hari ini. Kami masih kuat, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami kenyang dan juga bisa membagikan berkat dalam firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Lawati kami Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami terus bergirang Tuhan. Biarlah terus kami berkemenangan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena Yesus sudah menang dalam setiap apapun juga. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus jamahlah kami untuk kami menikmati firman hari ini. Menjamah hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bekerjalah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin melanjutkan tentang pelajaran mengenai lapangnya hati. Jadi ini saya coba merenungkan betapa pentingnya ini Bapak Ibu ya. Hati ini ketika kita membuka hati untuk kebenaran, hidup kita dikuatkan oleh Tuhan. Sementara pandai-pandailah kita untuk menutup hati kita untuk sesuatu hal yang sangat merusak kehidupan kita ini. Banyak perkara-perkara yang tidak pantas terjadi dalam kehidupan seorang anak Tuhan karena dia membuka, sebaliknya ya, membuka hati lebar-lebar untuk sesuatu hal yang tidak patut, tetapi untuk kebenaran dan untuk kebaikan dia menutup hatinya. Sehingga terlihat dari kehidupan anak Tuhan ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita akan belajar dengan sungguh-sungguh membuka hati kita tentang lapangnya hati ini. Kita buka di dalam Mazmur 25. Kita kembali di dalam ayat ini ya. Mazmur 25 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Tolong dibacakan. Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita coba lihat ya, kita pelajaran kita mengenai ya. Saya akan coba pelajari mengenai yang percaya kepada Tuhan ini. Jadi saya sekedar mereview kembali bahwa ketika kita ini membuka hati, bagian pertama sudah kita pelajari bahwa lapangkan hati ya, itu adalah membuka hati dengan sukacita dan percaya kuasa Tuhan. Sekalipun berada dalam keadaan tertindas. Sekalipun berada di dalam keadaan tertindas. Sikap yang pertama yang sudah kita pelajari adalah bagaimana kita menerima keadaan. Menerima keadaan itu berbeda dengan orang yang pasrah terhadap keadaan. Ya, tetap kita berusaha, tetap kita menggunakan hikmat dan tidak menggantungkan hidup secara salah kepada Tuhan. Karena ada orang yang salah menggantungkan hidup kepada Tuhan. Dia diam, dia berkata, ya terserah Tuhan lah bagaimana, tanpa usaha sedikit pun. Itu adalah orang yang pasrah terhadap nasib. Dan Kristen tidak mengajarkan demikian Bapak Ibu. Kristen itu menerima keadaan tetapi tetap mempergunakan potensi dan talenta yang Tuhan berikan. Dan bagian yang kedua, lapangkan hati ini punya maksud adalah menerima kuasa Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, percaya terhadap kuasa Tuhan sekalipun dalam keadaan yang sulit seperti yang tadi kita dengar dari kebenaran firman Tuhan. Daud berkata di dalam ayat yang ke-15,
Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Dia dijebak, dia berada dalam situasi yang sulit, bahkan kematian itu adalah dekat dengan Daud. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seorang anak Tuhan, Bapak Ibu. Saya ingin katakan kepada dia, ketika kita diberi oleh Tuhan anugerah, terlebih lagi kalau kita pernah mengalami satu keadaan di mana kita sudah berada di dalam titik yang hampir mati, tapi kemudian Tuhan loloskan. Kita pergunakan anugerah Tuhan ini, menghargai anugerah Tuhan, dan kemudian kita melakukan apa yang terbaik seperti Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita hidup hari ini. Sebab saya mengalami Bapak Ibu, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bagaimana saya berada di ujung maut. Saya katakan pada detik-detik itu, karena istri saya pun juga merasakan seluruh badan saya sudah dingin ketika kecelakaan itu terjadi. Dan saya sudah di ambang maut. Saya katakan kepada istri saya, titip Bita, pada waktu itu Bita berumur 4 tahun. Nah kalau saya seperti yang Bapak Ibu lihat bagaimana saya berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga saya untuk memberikan hidup saya, karena saya pernah mengalami keadaan ini. Jadi Daud tetap mengarahkan matanya kepada Tuhan, karena dia mengalami keadaan kakinya itu ada di dalam jaring musuh. Sudah di ujung maut, tapi Tuhan mengeluarkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang pernah mengalami keadaan-keadaan yang berada di lembah kekelaman semacam ini, hargai anugerah Tuhan. Sebab menerima anugerah Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tidak perlu menjadi orang baik, orang jahat pun menerima anugerah Tuhan. Tetapi menghargai anugerah Tuhan dan menjalankan anugerah Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah orang yang luar biasa. Jadi lapangkan hati dan tetap percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang menyangkut percaya kepada Tuhan ini, dan beberapa ayat yang menyatakan di dalam Mazmur 25, seperti yang saya ungkapkan, Mazmur 25 ini begitu indahnya ditulis oleh Daud, karena di bagian awal dari kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani yang sesuai dengan abjad Ibrani. Jadi ada 22 huruf Ibrani, dan kemudian tidak terlihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya punya kitab dalam bahasa Ibrani, cukup indah Bapak Ibu. Alef A, kemudian dikatakan demikian, di dalam syair yang pertama, syair yang kedua Bet, syair yang ketiga Jimel, dan seterusnya Bapak Ibu. Sungguh indah, sehingga kita membaca di dalam Mazmur 25 ini, ya, dan kemudian saya mencoba merangkumkan tentang lapangnya hati ini. Yang pertama, menerima keadaan dengan begitu sukacita. Yang kedua, percaya kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, tetap mengarahkan mata kepada Tuhan. Ada 3 hal tentang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, percaya tindakan Tuhan. Yang kedua, percaya sifat Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita memahami bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah kepercayaan kita kepada Tuhan itu sampai kepada percaya akan tindakan Tuhan? Oke, mungkin kita percaya, atau mungkin kebanyakan dari kita justru pada bagian yang kedua, bahwa kita percaya akan sifat Tuhan.
Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu Maha Sabar, Tuhan itu Maha Pengampun. Itu adalah sifat-sifat Tuhan yang kita percayai. Apakah kita mempercayai sedalam akan sifat Tuhan itu dan kemudian kita mempercayai bahwa di dalam sifat Allah itu ada tindakan-tindakan Tuhan yang dilakukan untuk kita. Jadi kalau kita percaya akan Tuhan dalam konteks lapangkan hati, kita buka hati selebar-lebarnya, aku percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan ini adalah percaya bahwa tindakan Tuhan saya percayai. Sifat Tuhan saya percayai, bahkan rencana Tuhan ke depan yang tidak kita tahu, kita percaya. Banyak orang yang kecewa Bapak Ibu, ketika tahu bahwa masa hari ini dia hidup baik, tetapi esok hari hidup tidak lebih baik. Banyak orang yang kemudian kecewa kepada Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak percaya akan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah, tetapi rancangan Tuhan itu tidak bisa dinilai ketika Tuhan sedang tengah dalam proses masuk ke dalam rancangan yang indah itu. Sama seperti seorang pelukis. Ya. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, sangat mudah kita menemui pelukis-pelukis di jalanan itu. Dia bikin sketsa terlebih dulu. Ketika menggambar seseorang, dia bikin sketsa begini, kemudian taruh lagi begini dan gambar apa itu? Jelek karena baru sketsa. Tapi begitu sudah selesai, baru kemudian kita kagum. Wah, luar biasa ya. Mirip lukisan ini seperti hidup. Begitu pula dengan rancangan Tuhan ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita percaya akan kuasa Tuhan. Ada 3 bagian. Ada sifat Tuhan, ada tindakan Tuhan yang kita percayai, dan ada rencana Tuhan. Mari coba kita lihat ya di dalam Mazmur 25 ini tentang tinjauan sikap lapang hati menurut Mazmur 25 ini. Tindakan Tuhan. Tuhan itu menunjukkan jalan di dalam ayat yang ke-8. Tuhan itu menunjukkan jalan. Pada saat kita mengalami jalan buntu, pada waktu kita mengalami jalan buntu, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Yang membuat kita tetap berada di dalam jalan buntu itu karena kita merasakan keputusasaan. Orang yang putus asa itu adalah orang yang merasakan hopeless, nggak ada jalan lagi, nggak ada. Dan kemudian beranjak kepada satu tingkatan hidup mengalir. Orang putus asa, kemudian dia akan berkata mengalir saja. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, ini bukanlah model kekristenan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar mengenai 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8, sekalipun aku ditindas, aku tidak putus asa dan lain sebagainya, aku terjepit, aku tidak sendirian. Itu Kristen. Kristen yang benar itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 8, 9, dan 10. Dan kemudian dikatakan, kenapa? Karena aku membawa kematian Kristus. Kenapa aku kuat? Karena aku membawa kematian Kristus. Jadi bukan hanya sekedar percaya kepada kuasa Tuhan. Sekarang kita akan coba lihat, percaya kepada kuasa Tuhan itu mengandung 3 unsur ini. Apakah kita percaya? Ya kalau sifat Tuhan saya percaya. Dia penuh rahmat, dia kasih setia, dia baik, dia benar. Tapi apakah kita hanya sebatas percaya kepada sifat Allah ini, sifat Tuhan ini?
Ini saya yakin kita semua percaya Bapak Ibu. Walaupun di dalam konteks yang sangat muda ini, sifat Tuhan ini sangat muda, ini banyak orang Kristen yang justru juga merasakan jatuh. Ada yang sampai dengan saat ini lagi bergumul Bapak Ibu. Waduh kok berat ya, kok berat ya. Kemudian apa yang dia katakan? Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu penuh dengan rahmat, katanya Tuhan itu penuh dengan kasih. Mulai yang diserang adalah sifat dari Tuhan. Padahal dia percaya. Belum masuk kepada bagian tindakan Tuhan. Harus punya satu keyakinan seperti Daud di dalam Mazmur 25 ini. Daud punya keyakinan bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu bertindak. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi kita percaya bahwa Allah yang baik itu adalah Allah yang bertindak. Allah yang bergaul karib, ya, dekat dengan kita. Itu tindakan Tuhan. Tolong dibaca ayat 14, Mbak Vera. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Allah, bukanlah satu keadaan yang sia-sia. Kita pertaruhkan hidup kita ini Bapak Ibu, ya. Betul-betul kita totalitas dalam hidup kita ini. Saya melayani di Bogor, ya, dan kemudian kemarin pulang itu masih dalam suasana mudik ya, macetnya luar biasa. Kemudian saya mengambil jalur Pemalang dan hujan lebat sekali Bapak Ibu. Nyaris tidak terlihat, tapi hujannya luar biasa hebatnya itu. Saya pulang ini Tuhan ya, gitu ya. Kenapa kok nggak mulus gitu ya, kok nggak enak gitu ya. Tapi kita percaya tindakan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia punya tindakan bahwa dia itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekarang takut akan Tuhan, ya, tetapi tidak merasakan pertolongan Tuhan, tunggu dulu. Suatu saat ketika Bapak Ibu ada di dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, tanpa Bapak Ibu minta, Tuhan akan tolong. Itu percayanya saya. Jadi kenapa saya harus betul-betul all out ini Bapak Ibu ya. Gak perlu saya minta kepada Tuhan. Tapi saya buktikan kepada Tuhan bahwa saya hidup takut akan Tuhan. Maka ketika saya membutuhkan pertolongan Tuhan, tanpa saya minta, Tuhan akan tolong. Dia bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah sahabat karib. Dia bukan sekedar Allah, tapi dia adalah teman dekat kita. Hebatkan Tuhan kita Bapak Ibu, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan pasti berkata, aku pernah ngalami ini. Berikan persembahan kepada Tuhan, hidup kita ini sebagai satu persembahan yang kudus dan yang berkenan. Maka Tuhan tidak akan pernah melalaikan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang bergaul karib. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada sifat Tuhan, kita percaya juga kepada tindakan Tuhan. Ini. Tetapi juga kita percaya kepada rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Aku tidak akan pernah dipermalukan Tuhan.
akan dibebaskan dari segala kesesakan. Rancangan Tuhan Bapak Ibu. Saya coba mengulang ya, bahwa Tuhan itu bukan sekedar Tuhan, bukan sekedar Allah, tapi dia sahabat karib. Ya, kalau dia sahabat karib, tidak akan pernah mempermalukan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan penderitaan kesesakan hidup Bapak Ibu. Tapi sahabat karib itu akan menghapus air mata Bapak Ibu. Dia sahabat karib. Dia punya rencana yang begitu indah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan coba lihat ya. Saya cukup kaget. Di dalam Ibrani 11 itu, saya cukup kaget tentang tokoh iman. Ya saya nggak tahu ya, yang belajar Alkitab apakah menemukan seperti apa yang saya temukan. Coba kita pelajari dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum penulis Ibrani ini mengungkapkan tokoh-tokoh iman seperti Habel, seperti Henok, ya, dan tokoh-tokoh iman lainnya Abraham, Samuel, dan para nabi. Ternyata ada satu tokoh iman yang lolos dari pandangan kita, terutama yang belajar. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak melihat bagaimana alam menciptakan langit dan bumi. Kita tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhan pada masa-masa lampau, tapi kita percaya. Jadi tokoh iman yang disebut pertama kali sebelum tokoh-tokoh yang lain adalah kita. Apakah kita sadar bahwa kita adalah tokoh iman? Diakhiri pada ayat yang ke-40. Coba Mbak Vera. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita yang hidup sekarang ini, tokoh-tokoh yang disebutkan oleh penulis Ibrani itu tidak hidup dalam kesempurnaan. Tanpa kita. Mereka tidak mengenal anugerah Tuhan sebenarnya. Mereka tidak mengenal anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus yang sebenarnya. Tapi kita, orang yang tahu akan anugerah Tuhan sehingga kita sempurna. Dan kemudian kita berkata kepada tokoh-tokoh yang disebutkan itu, mereka mendapatkan upah. Ditutup dengan kita loh Bapak Ibu. Kita ini tokoh iman. Ya bukan toko ya, tokoh. Kalau toko itu tempat jual beli iman. Iman tidak dapat diperjualbelikan. Tapi iman itu dibangun dari sekehidupan. Ya. Kita ini tokoh. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Artinya kita ini yang mengenal kebenaran, kita ini yang mengenal anugerah Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal. Yang mereka bisa tahu adalah mereka perbuatan baik, mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Allah. Mereka mempersembahkan korban tanpa mengerti bahwa apa yang mereka persembahkan korban itu adalah bayangan dari Kristus. Tapi kita sangat-sangat tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita memberikan penghormatan, memberikan pandangan mata kita itu kepada korban Kristus.
Kita ini Bapak Ibu, tokoh iman. Memperlengkapi tokoh-tokoh iman yang luar biasa yang disebutkan di dalam Ibrani 11 ini. Kalau Bapak Ibu senang membaca di dalam ayat yang ke-37 ya 36, 37 sampai kemudian 39 sebelum ayat yang 40 yang tadi dibacakan, dikatakan demikian, ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, bukan pakaian yang baik, bukan pakaian yang mewah. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Baru kehilangan sedikit saja dari penghasilan kita, orang sudah kehilangan pegangan pengharapan. Saya membaca ya di dalam, ini kan lagi ngedrop apa ini Pak Ferry, apa ya, Kristo itu ya. Dari harga sekian juta menjadi harga yang sangat murah. Dan kemudian ada 8 orang bunuh diri gara-gara rugi. Tidak seperti mereka loh. Mereka masih pakai pakaian bagus, mereka masih bisa makan enak. Tapi kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Kita masih belum seberapa dibandingkan dengan tokoh-tokoh iman, tapi diawali di dalam Ibrani 11 itu tokoh iman itu adalah kita. Supaya kita ini punya kekuatan, punya disupport oleh penulis bahwa kita ini tokoh iman. Bahkan dikatakan sebab Allah telah menyediakan suatu tempat yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita ini yang menggenapi, kita ini yang menggenapi jumlah mereka. Sebab firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Rumahku harus apa Mbak Vera? Penuh. Jumlah mereka kecil. Tapi Tuhan katakan enggak, rumahku ini harus penuh. Siapa yang membuat rumah Tuhan penuh baru kemudian Tuhan Yesus datang menjemput kita? Kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Jangan bikin rumah Tuhan itu kosong. Sehingga orang-orang Abraham, Henok akhirnya bisa bertemu itu sampai kepada kesempurnaan, bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan itu karena kita yang menggenapi. Sekarang ini mereka berada di mana? Sekarang ini mereka berada di mana? Tempat perhentian. Tempat perhentian. Tempat perhentian dulu. Dunia orang mati. Belum surga, belum bertemu. Mereka istirahat dulu. Baru kemudian kalau hitungannya Tuhan, rumahku sudah penuh. Siapa yang memenuhi rumah Tuhan? Kita ini Bapak Ibu. Baru kemudian Allah Bapa berkata, anakku turun lagi dong. Dulu kan juga begitu kan. Ketika tepat pada waktunya, Allah Bapa memerintahkan kepada Allah Anak, turun dong. Turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk janin dan kemudian lahir. Nah sekarang Tuhan Yesus berada di surga. Ya nanti akan saya sampaikan di dalam kenaikan Tuhan itu dengan tema kembalinya Sang Raja. Kenaikan Tuhan itu membuktikan kembalinya Sang Raja memerintah. Ketika hitungan itu genap, maka Allah Bapa berkata, nah penuh ini rumah kita. Turun dong, jemput mereka. Jemput kita. Baru kemudian yang ada di dunia orang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan oleh Tuhan. Yang hidup kalau kita tinggal, kalau kita sampai dengan kedatangan Tuhan masih diberi anugerah Tuhan untuk hidup. Urutan kedua. Urutan pertama adalah mereka yang mati di dalam Tuhan. Punya saudara-saudara, punya bapak, punya siapapun teman
yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia adalah tahap pertama yang dibangkitkan kemudian bertemu dengan Tuhan. Setelah itu kita yang hidup, baru kemudian kita bertemu dengan Tuhan. Tanpa kita, mereka tidak akan mengalami kesempurnaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan adalah tokoh iman. Amin. Kita perjuangkan ini ya. Mereka digergaji, mereka dilempari, mereka dibunuh. Sambil menderita kekurangan. Ya, ayat 37. Kesesakan, siksaan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dan di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Sementara kita yang ngaku sebagai tokoh iman ini tergila-gila cinta dengan dunia. Jangan pernah mengharapkan kita menyempurnakan, mungkin kita ketinggalan. Pada waktu kedatangan Tuhan, kita ketinggalan. Kalau kita cinta kepada dunia, sebab percintaan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Dunia ini tidak layak bagi mereka, luar biasa ini. Ayat 39 kemudian berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ada satu ayat yang mudah-mudahan saya coba pengkhotbah, Pak. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-8 kalau tidak salah. Tolong dibaca ya, Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Sorry. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-14. Ya. Pengkhotbah pasal 8 ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Gak usah dipikir, ini pun sia-sia. Gak akan sampai pikiran kita, kenapa kok begitu ya? Ini pun sia-sia. Itu loh Bapak Ibu. Ada orang benar yang kemudian menerima ganjaran orang fasik. Balik lagi ke mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Semestinya orang benar, semestinya orang baik itu menerima sesuatu yang baik. Tapi ini loh Bapak Ibu, orang benar menerima ganjaran orang fasik. Orang fasik kok malah menerima ganjaran orang benar. Diberkati, sehat, waduh seneng. Rumahnya gede, mobilnya banyak, istrinya banyak juga. Mau. Tapi orang benar menerima ganjaran orang fasik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seperti tadi dikatakan, ya, mereka menerima yang tidak seperti yang dijanjikan. Tapi kemudian mereka berkata, ada, ditutup ayat yang ke-40 tadi kan, ada satu tempat yang Tuhan sediakan. Luar biasanya itu pakai nama kita gitu loh. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-40. Ini dunia bukanlah tempat yang ideal bagi kita Bapak Ibu. Tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita adalah di langit baru, bumi baru. Seberapa besar kualitas percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita hanya sekedar percaya terhadap sifat Tuhan? Apakah kita percaya kepada tindakan Tuhan? Dan apakah kita percaya juga kepada rencana Allah bahwa Allah menyediakan tempat yang jauh lebih baik? Hari ini hidup yang sangat singkat, tetapi sangat menentukan kemana kita akan berlabuh. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Tuhan Allah yang maha kuasa, Dia Tuhan Allah yang maha baik, Dia juga Tuhan Allah yang memberkati kita, dan Dia juga Tuhan yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami persembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.